sih macam pengembangan bahan pembelajaran itu? Di sini Ibu akan menjelaskannya. Tolong anak-anak sekalian berfokus pada Ibu. Macam pengembangan bahan pembelajaran. 1. Pengembangan bahan belajar mandiri. Pasti nggak asing lagi dengan kata belajar mandiri kan anak-anak semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran mandiri itu seperti apa. Pembelajaran mandiri itu seperti Ibu ngasih materi dan kalian untuk belajar mandiri sendiri gitu. Istilah katanya kalian bisa ngambil selain dari pembelajaran dari Ibu, kalian juga bisa mengambil pembelajaran dari kakak kelas kalian yang lain ataupun buku-buku yang lain ataupun dari internet, dari Google sekalian. Bisa kalian copot sedikit-sedikit dan kalian menyimpulkannya sendiri. Itu belajar mandiri. Pembelajaran mandiri mempunyai 4 ciri pokok, yaitu mempunyai kalimat yang mampu menjelaskan sendiri. Jadi Ibu mengasih materi, kalian yang menjelaskan sendiri. Itu belajar mandiri. Yang kedua, dapat dipelajari oleh murid sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Ibu mengasih materi sesuai dengan ketangkapan masing-masing pencernaan pemikiran kita seperti apa. Jadi Ibu mengasih materi, kalau kalian cepat menangkap pasti kalian bertanya kepada Ibu, Bu itu apa sih? Bu ini bagaimana sih? Itu belajar, itu untuk mengasah keaktifan kita, itu yang dinamakan belajar mandiri. Yang ketiga, dapat dipelajari oleh murid menurut waktu dan tempat yang dipilihnya. Ibu mengasih materi, kalian ambil tempat ke luar kelas atau luar ruangan, kalian bisa belajar di situ, kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian, dan kalian bisa menyocokkan apa yang Ibu kasih materi dan apa yang ada di lingkungan, dan kalian bisa menyimpulkannya. Yang keempat, mampu membuat murid aktif melakukan sesuatu pada saat belajar, seperti mengerjakan latihan, tes atau kegiatan praktik. Jadi Ibu pasti sudah sering mengasih kalian tugas untuk mengasah kemandirian kalian. Ibu mengasih pembelajaran kuis atau soal, jadi kalian belajar lebih aktif lagi mengerjakannya sesuai dengan deadline yang Ibu kasih. Selanjutnya mari kita masuk ke materi yang kedua, pengembangan bahan pengajaran konvensional. Bahan pengajaran konvensional jumlahnya sangat terbatas karena di sini pengajar dan bahan pengajar adalah sumber inti kegiatan pembelajaran. Pengajaran menyajikan isi pelajaran dengan urutan, metode, media, dan waktu. Jadi di dalam metode, Ibu akan memberi metode dan kalian akan mempraktikannya di depan. Terus yang kedua itu ada media. Ibu kasih kalian pelajaran, kalian mendengarkan Ibu yang menjelaskan, dan kalian akan mensalurkannya ke media sosial kalian masing-masing, supaya orang lain juga lebih mengerti apa yang kita bahas pembelajaran kita dan apa yang kalian jelaskan di media itu, supaya lebih mengerti dan konvensional. Kita masuk yang ketiga, pengembangan bahan PBS. Anak-anak sekalian ada yang tahu nggak apa itu PBS? PBS itu pengajar, bahan, dan siswa. Pengajar itu Ibu, bahannya itu dari buku-buku, dan siswa itu kalian yang sedang belajar di sini. Langkah-langkah yang dapat digunakan oleh pengembangan pembelajaran dalam pengembangan bahan BPS. 1. Memilih dan mengumpulkan bahan pembelajaran yang kebetulan tersedia di lapangan dan relevan dengan isi pelajaran yang tercantum dalam strategi pembelajaran. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pembelajaran mandiri. Ini sama halnya dengan yang tadi Ibu menjelaskannya. Apa sih belajar mandiri? Jadi di sini pengembangan bahan pengajar, bahan siswa itu memilih dan mengumpulkan. Kalian sendiri yang memilih materi mana yang menurut kalian penting dan kalian bisa menyimpulkannya. Yang kedua, menyusun bahan tersebut sesuai dengan urutan pada urutan. Kalian juga boleh ngambil materi dari satu ke yang lain, tapi sesuai dengan urutan yang bisa kalian simpulkan dan relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dari lapangan untuk ditutup dengan penyajian belajar. Banyak materi-materi yang bisa kita ambil, tapi tidak semuanya bisa kita simpulkan di dalam pembelajaran kita karena banyak dari Google
tentang jurnal-jurnal yang boleh kita ambil dan tidak boleh kita ambil. Jadi harus lebih bijak lagi kita mengambil mana materi yang bisa kita ambil dan mana yang tidak. Yang terakhir, menyusun bahan lain bila masih diperlukan yang berupa transparansi, gambar, bagan, dan semacamnya. Kita bisa membuat praktek pembelajaran kita dengan cara menyimpulkan bahan dengan gambar. Contohnya kita mengambil simpulan tentang pembuatan ini dan kita bisa menggambarkan contohnya. Kita membuat kayak contoh dari salad buah, tapi di situ bisa kita buat penyajiannya apa beserta dengan gambarnya. Baiklah anak-anak sekalian, sekian dan terima kasih dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada anak-anak yang belum mengerti, kita lanjutkan di minggu depannya lagi.